Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, Bu. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, itu loh. Ini udah pertengahan bulan Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Segala puja dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehingga kita masih berkumpul, masih bisa hidup dalam malam Nuzulul Quran ini. Salawat serta salam senantiasa kita ucapkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaatnya yang kita harapkan. Jika tidak ada lagi syafaat kecuali syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya memulai ceramah ini, saya ingin mengingatkan kepada jemaah, pada kaum muslimin, bahwa tidak ada hari raya yang diperingati oleh umat Islam kecuali hari raya Islam sendiri. Yang pertama yaitu hari raya Idul Fitri, dan yang kedua ada Idul Adha. Oleh karena bergembiranya pada hari tersebut dikumandangkannya lah kalimat takbir, tasbih, tahmid, bagaimana bentuk kesyukuran kita dihadapkan kepada kita pada hari kemenangan. Rasulullah SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, kepada Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, penduduk Madinah memiliki 2 hari raya, itu bersenang-senang dan bermain di masa jahiliyah. Maka beliau berkata, aku datang kepada kalian dan kalian mempunyai 2 hari raya di masa jahiliyah yang kalian isi dengan bermain-main. Allah telah menggantikan keduanya dengan yang lebih baik bagi kalian, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Hadis riwayat An-Nasa'i, nomor hadis 1536. Atau hadis riwayat Ahmad, nomor hadis 178. Sanadnya sahih sesuai dengan syarat Imam Bukhari dan Muslim. Hadirin sholat tarawih rahimakumullah. Pada hari ini sekitar 14 abad yang lalu terjadi sebuah peristiwa yang sangat bersejarah, tidak bagi umat Islam saja, tapi bagi seluruh manusia yang ada di bumi ini. Seperti yang telah kita ketahui bahwa hari ini hari di mana Al-Quran pertama kali diturunkan di bumi. Melalui peristiwa Jibril datang kepada Rasulullah SAW. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda atau antara yang hak dan yang batil. Juga dikenal dengan sebutan Syahrul Ramadhana, Syahrul Huda linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, atau bulan petunjuk, karena wahyu yang pertama kali diturunkan di bumi ini apapun. Adapun Al-Quran tersebut hanya berisi 2 hal, yakni petunjuk hidup bagi manusia dan juga tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Namun hal ini jangan disalah artikan bahwa Al-Quran akan senang tiada melindungi seluruh manusia. Tentu saja ini tidak benar. Mengapa demikian? Karena manfaat dari Al-Quran hanya berlaku bagi mereka yang bertakwa. Jadi Islam saja tidak cukup untuk membuat kita mendapatkan syafaat Al-Quran. Tapi ketika kita bertakwa, maka syafaat Al-Quran akan dikasih untuk kita. Jadi jamaah sidang sholat tarawih rahimakumullah,
Jadi seluruh umat Islam yang hadir di tempat ini jangan tersinggung dalam hal negatif mengenai pendapat ini. Karena Islam tidak cukup, tapi juga harus dibarengi dengan takwa. Kesimpulannya, pada surah Al-Baqarah, surah yang pertama kali kita baca pada saat membuka mushaf Al-Quran, yakni Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran, kitab Allah, ini tidak ada keraguan padanya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang sholat tarawih rahimakumullah, kembali kepada bulan Ramadan dan kitab-kitab Allah. Bulan Ramadan juga dikenal dengan bulan wahyu, yakni bulan di mana seluruh kitab-kitab pertama diturunkan. Tidak salah jika bulan ini memiliki timbangan yang jauh lebih baik dari 1000 bulan. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa beberapa kitab suhuf atau zabur yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihi salam diturunkan pada permulaan bulan Ramadan. Kemudian Taurat diturunkan kepada kepada Nabi Musa pada malam 6 di bulan Ramadan. Sedang Injil diturunkan kepada Nabi Isa pada malam ke-13 Ramadan. Kemudian seperti yang kita ketahui, nuzulul Quran. Al-Quran Karim diturunkan pada malam 17 Ramadan di Gua Hira melalui perantara Jibril. Seperti yang telah dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah mengenai Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Membaca Al-Quran satu huruf saja merupakan satu kebaikan bagi pembacanya. Kemudian kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi sanadnya sahih, yang artinya barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran maka baginya satu kebaikan, dan setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat yang serupa. Jika pahala saja dikerjakan manusia dapat dimatematika kan, maka bayangkan berapa banyak angka yang didapatkan ketika kita membaca satu surah, sedangkan satu huruf saja merupakan kebaikan yang dilipat gandakan, apalagi satu surah. Begitu saja. Banyak kan? Banyak banget sih, Masya Allah. Pahala membaca Al-Quran tidak hanya sebatas itu, bahkan orang yang paling baik adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkan, kemudian mengajarkan kepada orang lain. Hal ini seperti hadis yang diberikan oleh Al-Bukhari, Imam Bukhari, yang artinya sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Sering kita dengar, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Baik-baiknya di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya dan mau mengamalkan. Orang Islam yang baik adalah mereka yang senantiasa mempelajari Al-Quran, membenarkan bacaannya, mengamalkan perintah-perintah yang ada di dalamnya. Tidak ada batasan usia untuk mempelajari Al-Quran, karena Al-Quran dipelajari sampai mati saja belum tentu bisa menguasai seluruh apa yang ada di dalamnya. Apalagi kalau kita tidak. Masya Allah, subhanallah. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, apakah kalian masih mempelajari Al-Quran? Atau masih tergolong orang yang mengatakan bahwa belajar ngaji hanya untuk anak-anak, sedang orang tua tidak perlu lagi belajar ngaji? Na'udzubillah, na'udzubillah. Kalau masih ada golongan ini, kalau masih ada kita di dalam golongan ini, marilah kita hijrah. Marilah kita berubah. Manfaat dari mengamalkan Al-Quran sangat banyak. Jika Rasulullah memiliki 2 wasiat setelah akhir ayat, hadis yang diwariskan yang perlu ditimbang ketika, karena ada juga yang palsu, ada yang lama, akan tapi Al-Quran adalah warisan
yang dijaga keasliannya hingga akhir zaman. Allah sendiri yang bilang, Al-Quran adalah obat dari segala obat. Barang siapa menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, maka ia akan menuntunnya ke surga. Dan barang siapa yang membelakangi Al-Quran, maka Al-Quran akan menjerumuskan ia ke neraka. Jadi, jika surat kabar atau koran yang datang tiap hari ke rumah kita baca, apalagi Al-Quran, harus dong. Nggak mungkin di rumah kita nggak ada